Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya nak ya. Oke, hari ini kita pertemuan keempat dan sebelum memulai pertemuan hari ini, seperti biasa alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. So, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik, Nak, tanpa berpanjang lebar lagi, hari ini materi pertemuan keempat sudah ada di e-learning. Anak-anak saya bisa akses di sana, ya. Nah, untuk presensinya, nanti anak-anak saya video ini akan saya unggah di YouTube. Anak-anak saya cukup nanti komen di kolom komentar nama dan NIM, ya. Saya akan ngambil presensinya dari sana. Oke, sampai dengan saya akan ambil presensi sampai dengan jam 23.59 ya di hari Senin 14 Oktober 2024. Oke. So, materi hari ini adalah tentang teori dasar public speaking. Ini adalah erat banget kaitannya dengan interpersonal skill. Bagaimana cara kita bisa berbicara di depan umum. Ya, pertemuan minggu depan saya tidak sabar untuk menantikan beberapa anak-anak saya untuk berpresentasi di depan kelas, sehingga sebelum ke pertemuan minggu itu, saya akan bahas dulu tentang teori dasar public speaking, supaya anak saya punya gambaran apa sih itu public speaking, dan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk memulai sebuah public speaking. Ya, oke nak, saya mulai dulu dari definisi public speaking. Apa sih pengertian dari public speaking? Nah, public speaking harfiahnya ini adalah komunikasi lisan. Lisan ya, Nak ya, terdengar, terucap ya. Yang biasanya berupa apa sih? Berupa pidato, ceramah, presentasi ya, dan jenis bicara lainnya yang dilakukan di depan umum ya, atau di depan orang yang banyak. Jadi ada audiensnya gitu ya, Nak ya. Itu yang kita sebut sebagai public speaking. Ya. Public speaking juga diartikan sebagai pembicaraan publik, yang maksudnya adalah berbicara di depan orang banyak juga. So, intinya public speaking sesuatu yang kita bicara ketika kita bicara di depan banyak orang, di depan umum, itulah yang kita sebut sebagai public speaking. Ya, Nak, sehingga eh, ada berbagai macam public speaking. Ada 4 yang biasanya dipakai oleh mostly orang ketika dia melakukan public speaking. Ada yang pertama namanya adalah impromptu atau public speaking yang dilakukan secara dadakan. Ya. Nah, pembicara impromptu ini merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak. Artinya, presentasi atau public speaking ini nggak ada persiapan sama sekali. Dadakan, tiba-tiba, ujuk-ujuk gitu ya. Nah, dalam hal ini pembicara biasanya akan ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengarnya tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan. Ya, jadi dadakan aja gitu ya. Misalnya ada sebuah acara gitu ya, tiba-tiba anak-anak saya ditunjuk gitu ya untuk maju ke depan tanpa persiapan, ya, tanpa tahu apa sih yang harus dibicarakan. Nah, itu yang kita sebut sebagai impromptu, public speaking dadakan. Ya. Yang kedua, ini ada macam public speaking yang namanya manuscript atau naskah. Ya.
Presentasi naskah ini merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah, membaca teks. Jadi ini udah ada persiapannya gitu ya, Nak ya. Di mana setiap kata-kata yang dibicarakan oleh si pembicara ini adalah merupakan hasil dari sebuah naskah. Pembicara melupakan tugasnya yang utama untuk melakukan kontak mata dengan pendengar, ya, karena dia akan fokus kepada naskahnya, sehingga kontak mata antara pembicara dengan audiensnya ini jarang terjadi. Si pembicara cenderung tidak berfokus pada kontak mata, gitu ya, Nak ya. Jadi dapat dikatakan di sini, pembicara bukan menyampaikan pidato, tetapi membacakan naskah pidato. Contoh, kalau kita lihat Bapak Presiden kita membaca teks, nah itu namanya public speaking yang manuscript atau based on naskah. Banyak banget acara-acara yang mewajibkan pembicaranya itu membaca naskah. Nah, ketika itu terjadi, itu yang kita sebut sebagai public speaking manuscript atau secara naskah. Ya. Kemudian yang ketiga, ada secara hafalan atau memoriter. Ya, jadi jenis presentasi memoriter ini dilakukan dengan cara gimana? Dengan cara menghafal dari teks yang telah disediakan. Bedanya dengan manuskrip atau naskah yang tadi, di metode hafalan ini, sang pembicara ini nggak pakai naskah dalam penyampaiannya, Nak. Ya, jadi pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Ya, jenis ini cenderung bisa dibilang sangat buruk untuk dilakukan karena apabila jenis karena kan runut ya, Nak ya. Jadi apa yang kita akan kita sampaikan itu berdasarkan dengan manuskrip yang udah ada. Tapi ketika kita berbicara di depan umumnya, skripnya ini nggak ada. Skripnya ini kita tidak pakai lagi. Sehingga ini yang kita sebut sebagai hafalan. Bagaimana cara kita menghafal? Ini sangat buruk. Kenapa? Karena apabila ada kata-kata atau langkah-langkah yang terlupakan dari naskah tersebut, maka presentasinya ini akan bisa dikatakan gagal. Akan jelentreh kemana-mana. Nggak fokus. Gitu ya, Naknya. Jadi kalau orang dengan hafalan yang sangat baik, dia bisa menghafal dengan sangat baik, metode memoriter ini cocok untuk dia. Tapi kalau kita hafalannya saja sudah sangat lemah, tentunya metode ini tidak cocok buat kita. Ya, metode yang ketiga, memoriter. Kemudian berikutnya, metode yang keempat ada extempore. Di mana jenis extempore ini adalah yang paling banyak dipakai, paling banyak digunakan, yang paling baik. Kenapa? Karena di extempore ini, Nak, pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja. Kemudian pada saat presentasi, si pembicara akan menjabarkan materi tadi secara mendetail. Jadi ditulis tuh poin-poinnya. Ya, biasanya akan ada, kalau anak-anak saya lihat seorang master of ceremony membawa sebuah cue card. Nah, cue card itu adalah inti-intinya. Inti-intinya saja. Acara pertama ngapain, acara kedua ngapain, acara ketiga ngapain gitu ya. Ada cue card di situ. Ya. Nah, kemudian ketika dia berbicara, dia akan melakukan improvisasi sesuai dengan gaya public speaking-nya dia. Gitu. Ya, Nak ya, jadi dicatat poin-poin pentingnya saja, garis besarnya saja. Kemudian pada saat public speaking yang berlangsung, dia akan melakukan improvisasi di situ. Ya, butuh latihan memang betul. Ya, tapi untuk anak-anak saya ke depannya yang ingin punya public speaking yang bagus gitu ya, extempore ini harus bisa dikuasai. Karena ini yang paling sering digunakan. Oke, jadi ada 4 ya, Nak ya.
Yang tadi pertama apa? Ada dadakan, impromptu. Yang kedua ada apa? Ada naskah, manuscript. Kemudian yang ketiga ada hafalan, memoriter. Dan yang terakhir ada extempore. Oke. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat public speaking, apa sih yang menjadi karakternya? Nah, di sini saya bahas karakteristik public speaking. Ya, untuk mempermudah membedakan antara mana sih yang public speaking, mana sih yang tidak gitu ya. Nah, maka ada beberapa karakteristik public speaking berikut ini yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi ini public speaking atau bukan sih gitu ya. Nah, yang pertama, karakteristik public speaking ini biasanya sifatnya formal. Formal dan selalu direncanakan. Jadi nggak mungkin tuh ujuk-ujuk gitu ya. Pasti udah direncanakan jamnya gitu ya, durasinya, audiensnya, lokasinya, dan lain-lain. Itu sudah direncanakan. Public speaking juga biasanya digunakan untuk menyampaikan ide-ide tertentu yang dimiliki oleh si pembicara. Oke, jadi dia menyampaikan ide, menyampaikan gagasan gitu ya. Dan karakteristik berikutnya, public speaking ini terdapat audiens tertentu yang menjadi sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Audiensnya siapa? Ini sudah ada targetnya nih. Misalnya kayak saya, public speaking, ya saya di target saya mahasiswa saya gitu ya. Nanti kalau misalnya anak-anak saya mau jadi gubernur gitu misalnya, ya anak-anak saya harus bisa berpublic speaking di depan audiensnya. Audiensnya siapa? Calon, kok calon rakyat? Rakyat yang nanti memilih dia gitu, memilih kamu gitu ya. Jadi karakteristik yang terakhir ini public speaking cenderung untuk audiensnya sudah terfokus gitu. Sudah tahu oh audiensnya golongannya mahasiswa, golongannya rakyat, golongannya ibu-ibu PKK gitu ya misalnya. Oke. Kemudian berikutnya, di dalam sebuah public speaking, nak, ada komponen-komponen yang membentuk sesuatu sehingga bisa dikatakan sebagai public speaking. Apa saja komponen tersebut? Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai stimulus. Stimulus itu apa? Stimulus ini adalah satu rangsangan awal sebagai sebuah bentuk si pembicara untuk mencari atensi secara psikologis pada para audiens yang dihadapi oleh seorang pembicara. Ya, jadi kalau kita lihat nih, nak nih, kalau kita berada di dalam sebuah public speaking, kita sebagai audiens gitu ya, kita akan menatap sang pembicara itu 1 sampai 3 menit pertama. 1 sampai 3 menit pertama dia berkesan, maka kita akan sepenuhnya mengikuti apa yang dia bicarakan. Kita akan menyimak sepenuhnya apa yang dia bicarakan. Ya, tapi ketika 1 atau 3 menit pertama kita udah ngelihat dia, oh kayaknya si pembicaranya jelehi deh, bosenin gitu, nggak ada yang menarik, kayak biasa aja gitu ya. Maka sepanjang dia presentasi atau berpublic speaking, atensi kita tidak tercurah sepenuhnya kepada sang pembicara. Ya, sehingga saya katakan stimulus ini penting banget, Pak ya, ketika anak-anak saya nanti melakukan public speaking. Menit pertama sampai menit ketiga kita bikin ice breaking, kita bikin stimulus, kita bikin bagaimana audiens kita itu tertarik nih, kita hipnotis lah gitu bahasanya, supaya dia bisa full memberikan atensinya ketika kita sedang berbicara. Bayangin enak ya, yang pertama ini ada stimulus. Nah yang kedua komponennya ini adalah tentunya sang aktor utamanya, yaitu si pembicara. Pembicara ini adalah orang yang berbicara di depan publik, yang membangun pesan, dilandaskan pada pengalaman yang dimiliki, keadaan emosional psikologis, tujuan pembicara, dan lain sebagainya. Ya, di sini biasanya pembicara berharap untuk mencapai satu tujuan tertentu dengan menyajikan pesan tertentu pada sekelompok pendengar.
gitu ya. Misalnya tadi kalau anak saya mau nyalon jadi gubernur gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya rakyat memilih dia. Bagaimana supaya cara rakyat memilih dia? Jadi dia kan harus menyampaikan apa yang ada di kepala dia, ide dia, gagasan dia gitu ya. Sehingga komponen public speaking yang kedua yaitu pembicara. Kemudian komponen berikutnya yang ketiga ini adalah message atau pesan. Pesan ini apa? Pesan ini adalah apa sih yang disampaikan oleh pembicara? Baik pesan secara verbal ataupun non-verbal. Yang disampaikan tersurat maupun yang tidak disampaikan tersirat gitu ya. Jadi apa sih pesan yang ingin disampaikan gitu ya? Balik lagi tadi karakteristik public speaking, dia pasti punya tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu itu disampaikan melalui sebuah pesan. Oke ya, mantap ya. Mantap. Lalu yang keempat, ini adalah channel. Channel ini adalah saluran komunikasi yang digunakan oleh pembicara dan pendengar untuk saling berkomunikasi. Saluran komunikasinya melalui apa? Datang langsung kah? Atau melalui Zoom? Atau melalui Gmeet kah? Gitu ya. Kemudian yang kelima ada audiens. Audiens ini adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk mendengar pembicara. Tadi komponen public speaking, kita punya audiens yang sudah terkonsep, tertarget. Audiens kita siapa? Misalnya saya sebagai pengajar, ya audiens saya tentunya mahasiswa. Ya, kamu jadi calon gubernur, audiensmu ketika kamu public speaking harusnya siapa? Ya rakyatmu. Gitu. Ya, nak ya, mantap ya jadi gubernur nih. Oke. Kemudian yang keenam, ada konteks, yaitu situasi. Situasi yang melingkupi komunikasi publik. Situasinya gimana sih? Konteksnya seperti apa sih? Ya tentunya dalam sebuah public speaking, kita berharap konteks yang kita punya ini adalah situasi yang menarik, yang menyenangkan, enjoyable gitu ya, nak ya, yang nggak boring. Sehingga perlu diperhatikan juga nih komponen public speaking yang keenam, konteks tadi. Bagaimana kita bisa membuat situasi yang nyaman untuk para audiens kita. Gitu, ya. Kemudian yang ketujuh, ini ada feedback atau feedback dampak. Yang ketujuh dampak. Dampak ini adalah akibat-akibat atau efek-efek apa yang akan terjadi setelah komunikasi dilakukan oleh pembicara. Dampak. Sebuah public speaking itu harus punya dampak. Dampaknya apa? Kalau saya berharap dampaknya adalah mahasiswa saya mengerti akan materi mata kuliah yang dia ambil. Mata kuliahnya interpersonal skill, ya saya berharap dampaknya adalah anak saya mengerti betul apa itu interpersonal skill. Kamu jadi calon gubernur, menyampaikan visi dan misimu kepada audiensmu, rakyatmu itu. Dampaknya apa? Ya kamu berharap rakyatmu memilihmu, rakyatmu percaya sama kamu, gitu kan? Ya, itu yang ketujuh, dampak. Kemudian yang kedelapan ada feedback atau umpan balik. Umpan balik audiens pada pembicara. Nah, ini umumnya ketika kita public speaking, di akhir tuh kan ya, biasanya sering banget ada question and answer, tanya jawab. Ya, setelah pembicara berbicara tentang pesan apa tadi message ya. Kemudian ketika audiensnya menyimak gitu ya, tentunya kan ada pertanyaan. Nah, itu indikasi public speaking yang baik ini adalah ketika audiensnya ada yang bertanya, ada yang memberikan feedback, umpan balik. Jadi terjadi apa ya, diskusi di sana. Ya, yang ke-8, feedback. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 ini mirip-mirip, di mana yang ke-9 ini adalah disturbing atau apa sih, gangguan ya, yaitu segala sesuatu yang mengganggu jalannya komunikasi. Dan yang ke-10, komunikasi antar anggota audiens ini juga mengganggu banget.
ya, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam kelompok audiens ketika pembicara berbicara. Ini juga masuknya ke gangguan. Ya. Nah, yang ke-9, gangguan ini bentuknya banyak, nah, bisa dari misalnya sound system kalau kita berbicara di depan publik yang banyak ya, kemudian kita harus menggunakan mikrofon supaya suara kita terdengar. Nah, ketika mikrofon itu rusak, itu kan juga merupakan bentuk gangguan. Itu pasti akan ada di dalam public speaking. Entah gangguannya dari mikrofonnya, atau dari LCD-nya, atau nanti ketika saya ngajar tiba-tiba nggak ada spidol gitu ya, nggak ada penghapus. Nah, itu kan bentuk-bentuk gangguan. Nah, yang ke-10 gangguannya ini spesifik. Gangguannya apa? Komunikasi antar anggota audiens. Artinya apa? Audiensnya tidak memperhatikan pembicara ketika berbicara. Gitu ya. Ini perlu perlu dipertimbangkan juga nih bagaimana ketika itu terjadi ya. Pembicara yang sudah jam terbangnya banyak, biasanya beliau ini sudah punya trik dan tips untuk mengatasi gangguan yang mungkin saja terjadi. Gitu ya, Nak ya. Ada 10 komponen public speaking. Kemudian berikutnya, ada 7 hal penting yang harus diperhatikan dalam public speaking. Ya, jadi ketika anak-anak saya berpublic speaking, ya, saya harap anak-anak saya bisa memperhatikan 7 hal penting ini. Yang pertama, yang sering saya tekankan sama anak-anak saya, ini tentunya penampilan. Ya, Nak, ya, perhatikan penampilanmu. Saya nggak bilang di sini penampilan adalah sesuatu yang good looking. No. Harus ganteng. No. Harus cantik. No. Penampilan itu diperhatikan apanya, kerapihannya, kesesuaiannya, ya Nak ya. Kalau datang ke acara formal, ya pakailah pakaian yang formal. Datang ke acara semi formal, ya bisa pakai yang smart casual. Disesuaikan. Ya, kalau bisa nih, anak-anak saya gitu ya, kalau misalnya menghadapi sesuatu dan harus berpublic speaking gitu ya, atau nanti misalnya, ya kan pada saat lulus kuliah kan ya pasti melamar kerja gitu ya. Nah, itu saya harap anak-anak saya untuk betul-betul memperhatikan penampilannya. Rambutnya disisir yang rapi, bajunya disetrika, kalau bisa wangi, fresh mukanya. Untuk yang perempuan bisa menggunakan make up supaya terlihat segar gitu ya, Nak ya. Siap menghadapi hari gitu. Bajunya yang rapi, di-matchingin warna-warnanya gitu. Di mix and match. Ya, bisa-bisaan anak-anak saya aja gimana nantinya gitu ya. Karena saya percaya setiap orang itu punya signature-nya masing-masing. Bagaimana cara dia berpenampilan gitu. Tapi tentunya ada pakem-pakemnya ya, Nak ya. Harus rapi gitu ya. Harus digosok gitu ya. Perhatikan penampilan yang pertama. Kemudian hal penting berikutnya ini adalah volume suara dan intonasi. Jika anak-anak saya berpublic speaking, volume suara dan intonasi ini harus dipermainkan. Ya. Naik turunnya, ditekan tidaknya, ya, kencang pelannya, harus diperhatikan. Kalau anak-anak saya berbicara sesuatu yang urgently, yang penting banget, itu bisa nadanya agak ditinggiin, agak dikerasin, kemudian nanti menurun, dipelanin, gitu. Ya, jadi nggak flat gitu. Coba anak-anak saya kalau saya misalnya bicara gitu, ya anak-anak saya selamat pagi, saya mengajar hari ini adalah materi pertemuan keempat, flat aja gitu. Pasti anak saya tidur deh di kelas semua. Orang saya mainin intonasi aja anak saya ya banyak yang tidur kok. Nah, jadi ini penting ya, Nak ya, ketika nanti berpublic speaking perhatikan alunan suaramu, intonasinya, artikulasinya, cara kamu berbicara A, I, U, E, O-nya tuh harus tegas kalau bisa. Ya. Kemudian hal penting berikutnya yang ketiga ini adalah luasnya wawasan, pengetahuan, dan perbendaharaan kata. Ya. Semakin luas pengetahuan akan menambah kewibawaan dan mantapnya bobot pembicaraan Anda. Ya, jadi
Percaya nggak sih, Nak, kalau orang yang smart, wawasannya luas, itu kelihatan seksi. Kelihatan ganteng aja gitu, kelihatan cantik aja gitu. Apalagi ya, misalnya udah bajunya udah rapi nih, pakai blazer, pakai jas kalau yang cewek, yang cowok gitu. Eh, Smart casual gitu, terus wawasannya luas gitu. Wah, udah, orang bakal terkesan tuh, Nak. Ya, wawasannya luas, pengetahuannya luas, perbendaharaan katanya banyak, jadi bisa menyesuaikan. Kalau lagi bicara sama anak muda gitu ya, bolehlah dipakai kata-kata slang anak mudanya gitu. Ya, itu yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat, hal pentingnya adalah bagaimana time management. Ya, karena kalau kita public speaking itu biasanya ada durasi. Kayak saya nih, saya misalnya kalau ngajar, saya cari tahu durasi saya ngajar berapa. Oh, kalau 2 SKS itu 110 menit. Gitu. Jadi saya harus bisa mengatur, ya. Nah, kalau di dalam sebuah public speaking itu kan pasti sudah tertata tuh. Udah pasti di awal itu pembukaan, di tengah itu acara inti, nah yang terakhir acara penutup. Ya, bagaimana tuh kita perhatikan mengontrol waktunya supaya pesan yang kita sampaikan ini cukup durasinya, gitu ya. Kemudian yang kelima, hal penting yang harus diperhatikan dalam public speaking adalah pola berpikir yang sistematis. Pola berpikir yang sistematis ini harus tercermin dalam pembicaraan. Maka dari itu, buatlah rencana terlebih dahulu sebelum tampil. Hal yang dipersiapkan akan lebih baik daripada sesuatu yang tidak dipersiapkan. Jadi apa sih yang mau anak-anak saya sampaikan seperti tadi? Enggak salah kok ketika kita berpublic speaking pakai cue card. Saya waktu sidang tesis S2 saya pakai cue card. Ya, jadi supaya saya tahu pembahasan mendetail yang menarik tentang tesis saya itu apa gitu, saya catat sehingga nanti saya nggak perlu ngubrak-ngabrik PPT saya lagi, saya nggak perlu ngubrak-ngabrik PDF paper saya lagi gitu ya. Udah saya tinggal baca di kitab dan itu nggak masalah banget kalau seorang public speaking berbicara dengan membawa sebuah cue card ya, sehingga pola berpikirnya bisa sistematis. Oke. Kemudian yang keenam, pembicaraan yang konkret dan membumi. Apa tuh maksudnya? Nah, sesuaikan gaya bahasa dan berikan contoh-contoh yang relevan dengan audiens. Ya, misalnya tadi kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan kepada pendengar yang sorry to say tidak memiliki ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan gitu ya, tentu akan berbeda dengan ketika kita berbicara di depan mahasiswa. Saya berbicara di depan anak-anak saya, dengan saya berbicara dengan ibu-ibu PKK yang di lapangan ketika saya mengadakan pengabdian kepada masyarakat, itu tentunya berbeda. Ya, ketika saya bilang kepada anak saya gitu ya tentang, ya anak, e-commerce itu bla 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 bla. Nah, ibu-ibu ketika saya bicara dengan ibu-ibu, belum tentu mereka semua tahu apa itu e-commerce, gitu ya. Sehingga kita harus pintar-pintar memilih bahasa dan memberikan contoh-contoh yang relevan terhadap audiens kita. Again, sebuah public speaking audiensnya itu sudah terfokus. Jadi kita dalam apa namanya, sebelum melakukan public speaking, kita bisa cari tahu audiens kita itu range umurnya berapa sih, backgroundnya seperti apa sih, sehingga kita tahu pemilihan kata-katanya ketika kita akan memberikan sebuah contoh gitu ya, sehingga bisa relevan gitu. Ya nak ya. Kemudian yang ketujuh, ini adalah sikap dan mental. Ini perlu belajar, ya, perlu jam terbang memang ya. Persiapkan mental yang kuat untuk menghadapi para audiens yang membuat pembicaraan sendiri acuh dan bahkan memusatkan perhatian kepada Anda. Ya, jadi akan banyak disturbing atau distraksi gitu ya. Kalau kayak saya nih misalnya, distraksi di kelas itu yang paling mengganggu saya adalah ketika anak saya berbicara sendiri di kelas dengan volume yang tinggi. Itu saya bisa langsung ngeblank, terus terang. Bisa langsung ngeblank, bisa langsung tarik napas dulu sebentar gitu ya. Kadang saya, kalau ada anak saya tuh nggak akan berani negor, tapi saya akan memfokuskan kepada diri saya gitu ya, bagaimana cara ngontrol saya supaya tetap fokus pada apa yang saya bahas gitu ya. Nah itu sulit banget nak, butuh jam terbang gitu ya, sehingga ya makin sering berpublic speaking anak-anak saya tentunya sikap dan mentalnya akan semakin kuat gitu ya.
Oke, itu tadi adalah 7 hal penting yang harus diperhatikan dalam berpublic speaking. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh, yang berikutnya ini ada 7 persiapan non teknis ketika berbicara di depan umum ya. Ini 7 persiapan non teknis. Ya, tadi persiapan teknisnya, ini yang ketujuh, 7 hal yang harus diperhatikannya gitu ya. Nah, ini adalah 7 persiapan non teknis. Apa saja sih? Yang pertama ini ada pelampilan diri. Nggak jauh-jauh, pasti saya tuh akan selalu bilang sama anak saya, hal pertama, kalau kamu mau berhadapan sama orang lain, perhatikan penampilanmu. Karena jatuh cinta itu seringkalinya pada pandangan pertama, kesan pertama, gitu ya. Bagaimana kesan pertama kita ketika melihat orang lain, dan itulah yang terjadi. Sehingga saya sampaikan kepada anak-anak saya, penampilan itu perlu. Tidak perlu cantik, tidak perlu ganteng, yang penting kamu rapih, kamu percaya diri, kamu wangi, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah tentang kesehatan fisik. Ya, kalau kamu tahu, kamu akan berpublic speaking di depan orang, apalagi public speakingnya ini nanti sesuatu yang penting untuk kamu, gitu ya. Istirahat dengan cukup. Kesehatan fisik diperhatikan juga. Ya, makan yang cukup, persiapan kalau misalnya mau pup atau mau buang air kecil, ini lakukan sebelum acara dimulai. Percaya nggak, Nak? Istirahat yang tidak cukup, ini akan membuat kamu tuh gampang nggak fokus. Jadi, sebelum kamu berpublic speaking, pastikan istirahatmu cukup. Apalagi nanti pada saat kamu mau sidang, sidang skripsi. Usahakan istirahatmu yang baik gitu, supaya konsentrasimu dan daya pikirmu tuh bisa berjalan dengan baik. Oke. Kemudian yang ketiga adalah latihan, exercise. Bagaimana cara pelafalan, ya, kemudian bagaimana gayamu, gaya itu gimana ya, nak, gesture tubuhmu. Ya, saya sudah pernah ngajarin ya bagaimana cara orang percaya diri, gesturnya seperti apa. Jangan bungkuk, ya, usahakan badannya tegap, tangan terbuka, gitu ya, nak, ya. Kemudian latihan juga untuk apa? Untuk menghitung waktu, durasi. Cukup nggak nih nanti kalau diselipin misalnya ada games atau misalnya nanti ada lelucon-lelucon yang bikin ice breaking gitu ya. Itu perlu dilatih gitu ya, Nak, ya. Lalu berikutnya yang keempat, kesempurnaan berkas atau bahan. Ya, jadi materi yang kamu mau bahas itu tentunya sudah sempurna gitu ya. Kemudian yang kelima, ketersediaan alat bantu. Misalnya kamu butuh alat bantu apa nih gitu. Kalau saya kan kalau ngajar saya tentu butuh alat bantunya itu adalah laptop, LCD gitu ya. Kalau misalnya kamu butuh alat bantu, kamu public speaking-nya demo masak di depan orang banyak gitu ya. Nah, alat bantumu tuh apa? Ya kompor gitu ya. Nah, itu harus kamu persiapkan sebelum acaranya dimulai. Ya. Kemudian yang keenam yang harus dipersiapkan secara non teknis ini adalah kondisi acara. Ya. Biasanya saya kalau mau buat public speaking di satu acara yang besar gitu ya, Nak, ya, saya akan perhatikan dulu, saya akan berdiri di mana, audiens saya akan menghadap mana, kemudian LCD-nya sebelah mana, sound system-nya di mana, itu saya perlu tahu. Gitu. Jadi itu juga penting, nggak penting sebetulnya untuk disiapkan gitu ya, nah, supaya nanti bisa enjoy kita ketika melakukan public speaking. Ya. Kemudian yang ketujuh, persiapkan juga kreativitasmu, jokes-jokes bapak-bapak itu ya. Bagaimana caramu berkreativitas di dalam sebuah public speaking itu penting juga supaya nanti audiensmu nggak boring ketika kamu berpublic speaking, gitu ya. Oke, berikutnya ada manfaat dari public speaking, ya, banyak banget lah manfaat yang diberikan dari public speaking ini. Salah satunya ada 7, ya. Apa saja? Yang pertama nih untuk menyampaikan ide secara sistematis dan runtut, ya. Kalau kita punya ide, punya gagasan, ya, nah itu bisa kita sampaikan dengan menggunakan public speaking ini. Ya, daripada kita cuma bikin baliho, gitu ya, bikin pamflet-pamflet itu, gitu ya. Kenapa nggak kita berpublic speaking aja untuk menyampaikan ide itu? Yang pertama. Lalu yang kedua, ini untuk mempengaruhi massa, mempengaruhi, menginfluence orang lain.
Ya, kalau misalnya ada sales asuransi gitu ya, atau orang-orang yang demo masak di depan banyak orang gitu ya, ya itu kan dia mau mempengaruhi masanya untuk apa? Untuk membeli produknya gitu misalnya. Oke, kemudian yang ketiga untuk menyampaikan pendapat pada sebuah rapat dengan baik. Ya, jadi kalau di dalam sebuah rapat ketika kita meninterrupt atau punya sesuatu pendapat, gagasan, ya, kita bisa sampaikan dengan menggunakan teknik public speaking ini juga. Ya. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah juga untuk menambah kepercayaan diri. Dengan berpublic speaking itu bisa dia bisa membangun kepercayaan diri kita juga jauh lebih baik, ya. Yang kelima, untuk menyampaikan sebuah presentasi, pidato, sambutan, memimpin rapat, dan lain-lain. Yang keenam, untuk menambah kewibawaan dan citra diri. Kalau kita sering public speaking di depan orang gitu ya, oh pasti kita dikenal banyak orang loh nak, ya. Sehingga ini bisa menambah kewibawaan dan self-image kita, image dalam diri kita. Oke. Yang ketujuh adalah gunanya untuk sarana pengembangan diri. Oke. Kemudian berikutnya, oh, ini ada tips. Ini sudah menuju akhir ya, Nak ya. Saya kasih tips bagaimana sih? Kan tadi saya bilang, Nak, 1 sampai 3 menit pertama ini adalah waktu yang krusial bagi seorang pembicara untuk menarik atensi audiens. Nah, ini kita bisa gunakan tips ya. Ada yang namanya sapi tekniknya. Ya. Jadi 3 menit pertama nih, bagaimana cara kita merampas atensi dari audiens kita? Kita pakai teknik sapi, yaitu salam, apresiasi, S-nya salam gitu ya, A-nya apresiasi, P-nya perkenalan diri, dan I-nya interaktif. S yang pertama, yaitu salam. Berikan salam yang sesuai dengan kebutuhan public speaking kita. Yang kedua, A, apresiasi. Apresiasi, kasih pujian kepada audiensmu. Ya. Kemudian berikutnya P, perkenalkan diri, introducing yourself, kenalin dirimu. Ya. Kalau bisa, ketika kita perkenalkan diri itu, kita juga utarakan topik pembicaraan atau tujuan bicara kita. Ya. Kemudian yang terakhir, I, ini adalah interaktif, bangun komunikasi 2 arah yang simple, dengan pertanyaan yang mudah terlebih dahulu. Ya untuk bikin ice breaking gitu lah ya. Nah, ini contohnya. Kalau jadi narasumber, ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah, biasanya saya tuh kalau lihat acaranya tuh agak semi-semi formal gitu ya. Saya kayak Pak Rektor yang dulu tuh nak tuh suka saya bawain pantun gitu ya. Jadi pantun setelah Assalamualaikum saya tanya apa kabar gitu ya. Kemudian saya sampaikan pantun-pantun supaya apa? Supaya menarik aja gitu kan. Sudah itu kemudian yang kedua apresiasi. Saya biasanya akan apa namanya mengapresiasi audiens saya. Makasih ya sudah datang. Oh, kok hari ini ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oh, semangat sekali hari ini. Terima kasih ya, gitu-gitu. Nah, ya, ice breaking aja. Kemudian yang ketiga, introducing yourself. Oke, kenalin, saya adalah Miss Jolly yang nantinya ke depan akan sharing tentang komunikasi. Siapa di sini yang udah pernah belajar tentang komunikasi gitu ya? Misalnya itu interaktif ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mudah sehingga akan ada feedback jawaban dari si audiens. Ya, jadi salam, apresiasi, perkenalan diri dan interaktif. Ya, atau kamu bisa interaktifnya nanya nih, penonton datang dari mana aja nih, gitu ya. Mana yang dari Bekasi, gitu. Mana yang dari Condet, gitu misalnya. Ya, bakal jadi seru nanti public speaking. Gitu. Ya, ini adalah tips dari saya. Sekian dulu, Nak, materi saya. Seperti biasa, saya akan tutup dengan sebuah quotes. Kali ini yang berkaitan dengan public speaking adalah tidak semua public speaker ini hidupnya sukses, tetapi hampir semua orang sukses pasti menjadi public speaker. Ya, anak-anak saya bisa lihat semua orang sukses itu public speaking-nya baik. Ya, jadi tidak semua public speaker hidupnya memang sukses, tidak semuanya sukses. Tapi orang yang sukses itu sudah saya pastikan, sudah bisa dipastikan public speaking-nya itu baik. Oke, nah.
Sekian materi dari saya, anak-anakku, cintaku, ya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, boleh banget melalui WhatsApp group, ya, atau juga nanti melalui Japri ke saya. Kalau saya slow respon, boleh di chat-chat terus aja. Ya, saya memang akhir-akhir ini suka slow respon ya. Jadi ya kalau urgent pasti akan saya utamakan gitu ya. Tapi kalau tidak urgent biasanya ketumpuk tuh chatnya gitu. Jadi chat lagi aja nggak apa-apa ya. Oke. Kemudian untuk hari ini tidak ada kuis ya, dan saya akan seperti pertemuan perjanjian perjanjian. Seperti apa namanya yang saya kemukakan di pertemuan kedua ya, sebelum kita online itu, saya akan melakukan apa ini namanya, pemutaran untuk menentukan kelompok 1, 2. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelompok ya, di mana di sini saya tulis nama pertamanya ya, yang saya buat sebagai kepala kelompoknya ya, ketua kelompoknya gitulah ya. Ada 10 di sini ya, sehingga saya akan urutkan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke, nomor kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga akan berpresentasi di minggu depan. Ya, tanggal berapa tuh, Nak? Minggu depan itu tanggal 21 ya, tanggal 21 Oktober 2024 nanti akan saya berikan temanya. Oke, saya tulis aja temanya ya, Naya. New slide. Oke, kelompok pertama ini akan membawakan materi tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berpikir positif. Kemudian kelompok yang kedua akan membawakan materi tentang integritas diri. Kemudian yang ketiga akan membawa tentang manajemen diri. Kelompok yang keempat akan membawakan tentang self-esteem. Kemudian yang kelima akan membawakan materi tentang self-awareness. Kemudian kelompok yang keenam akan membawakan materi tentang self-reward. Ketujuh, ke-8, ke-10 akan saya berikan di minggu depan ya. Okay. So, berarti ini akan tampil, J-ila tampil nggak tuh, Nak? Senin. Tanggal berapa tadi saya bilang? Senin itu besok tanggal 14, tanggal 21 ya. Oh, wait. 21 Oktober 2024 ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian Senin 28 Oktober. Nggak libur kan ya kita ya? 2000. Oh, ngarepnya libur mulu ya, Nak ya. Senin lagi nih sudah di bulan November. 21, 28 di 4 November berarti. Where are you? 4 November 2020. Oke. Duh, saya yang deg-degan ini, Nak. Bentar ya. Aduh, Bu Joli lama banget. Ya, maaf ya, Nak. Ya, baru saya siapin. 789 saya akan berikan di pertemuan berikutnya ya. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok yang pertama, jatuh kepada. Siapa, Nak? Oh, kelompoknya Judith Pisha Sutopo. Iya, Nak. Judith Pisha Sutopo. Kemudian yang kedua, kita akan timo berikutnya. Yang kedua adalah tentang integritas diri, jatuh kepada Anit Tuta dia, Anit Tuta
Jana. Ya, tentang integritas diri minggu depan ya. Kemudian yang ketiga, remove. Ini ada yay, Beno Saputra, kelompoknya Beno Saputra. Oke, remove. Ya, begitu ya nak ya. Jadi ini adalah jadwal jadwal tanding kan saya bilang. Jadwal berpresentasi anak saya di pertemuan berikutnya untuk penilaian untuk UTS-nya ya. Jadi Senin 21 Oktober 2024. Itu yang pertama kelompoknya ada kelompoknya Nak Judith Pisha Sutopo yang akan membawakan tentang materi berpikir positif. Kemudian berikutnya ada kelompok dari Nak Anip Tutediana akan membawakan materi tentang integritas diri. Kemudian yang terakhir adalah kelompoknya Nak Benu Saputra yang akan membawakan materi tentang manajemen diri. Nah, untuk materinya, anak-anak saya bebas mau pilih atau mau ambil dari manapun itu, dari Google, Chat GPT, Chat itu apa tuh namanya tuh, nak belibet saya ngomongnya. Ya itulah, ya dibuat semenarik mungkin, semudah mungkin, ya. Nanti di sesi tanya jawab ya, di sesi tanya jawab. Di terakhir di akhir kamu berpresentasi akan ada sesi tanya jawabnya ya. Presentasi saya waktukan 15 no, no, 20 sampai 25 menit ya. Jadi satu kelompok 20 sampai 25 menit kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab gitu ya Nak ya. Bikin materinya semenarik mungkin PPT-nya ya. Kemudian bawakan juga sejak tadi yang sudah saya sampaikan, gesturnya, penampilannya diperhatikan ya, dan sebagainya yang sudah saya sampaikan di pertemuan 2 kemarin ya. Oke, kemudian apa lagi ya nak ya? Oke, untuk pertemuan minggu ketiga kemarin, I'm so sorry karena saya tidak berkabar ya. Jujur saya lupa kalau hari itu Senin saya tiba-tiba harus ngajar secara online ya. Jadi apa namanya? Saya belum sempat mengadakan Jimit-nya gitu. So, saya akan membuat video seperti ini juga untuk pertemuan ketiga nanti ya. Berharap anak-anak saya tetap bisa mengerti akan materi yang saya berikan. Gitu. Oke, Nak? Gimana? Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi saya nge-record ini just in case besok saya apa namanya? Senin itu akan ada rapat ya tentang akreditasi MCOM. Saya takut nggak sempat jimit, jadi saya buatkan video ini di minggu malam. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, boleh langsung di grup atau japri ke saya seperti biasa. Oke, Nak? Kalau gitu untuk pertemuan hari ini saya sudahi ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat dimengerti oleh anak-anak saya. Saya harap anak-anak saya selalu jaga kesehatannya, kuliahnya jangan bolos, baik-baik pokoknya ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan 3 kelompok yang akan berpresentasi. Ya, saya cukupkan untuk hari ini, Nak. Selamat berkegiatan lagi ya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.